Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kedaulatan rakyat. Salam kedaulatan rakyat. Undangan Anies Baswedan tak dihadiri Presiden Jokowi. Warganet, Presiden pentingkan kerja nyata daripada pencitraan. Warganet atau buzzer itu? Kayaknya sih warganet yang menyamar jadi buzzer. Buzzer menyamar jadi warganet gitu. Karena kan kalau kita lihat dari judulnya, Jokowi tidak hadir ke undangan Pak Anies di peresmian Grand Launching JIS itu karena mengatakan barangkali kurang lebih ya karena Anies sekedar pencitraan aja bukan kerja nyata, makanya Jokowi tidak hadir. Iya. Tapi kan di Formula E kemarin hadir. Kemudian banyak momen ketika Pak Jokowi mengapresiasi kinerja Anies Baswedan. Iya. Transportasi yang kita lihat juga begitu sangat maju. Iya. Bahkan ada aplikasinya itu terbaik se Asia Tenggara. Nah, apakah seperti itu menjadi... Saya gini, Kang. Jangan-jangan warganet itu apa memang amnesia, Kang? Terhadap pencitraan. Ya saya kira makanya tadi saya bilang kayaknya itu sih buzzer aja yang nyamar jadi warganet. Karena kalau rakyat biasa kan biasanya justru lebih jernih melihat fakta dan realita. Karena Kepala Sekretariat Presiden Kasetpres Heru Budi Hartono, Presiden Joko Widodo tidak hadiri acara Grand Launching atau peluncuran Jakarta International Stadium yang digelar pada hari itu. Jadi kayaknya menurut dia sih kayaknya ada acara lain. Ya. Tapi pada saat dikonfirm tidak ada. Gimana, Kang? Tidak menyebutkan barangkali acara lainnya apa gitu. Ya, mungkin acara keluarga. Kalau disebutkan nggak bisa menghadiri peresmian JIS karena lagi ada acara keluarga. Betul. Kan nggak enak. Jadi disebutnya ada acara lain aja. Karena sebetulnya kalau ada acara yang memang dianggap lebih penting, ya kenapa tidak dimunculkan saja. Betul. Biar yang dimaksud oleh netizen tadi yang buzzer menyamar itu clear benar gitu bahwa Jokowi hanya hadir pada acara-acara yang dianggap penting dan dia tidak hadir di peresmian JIS karena itu dianggap tidak penting. Betul. Padahal justru itu stadion termegah dengan teknologi besar dan itu jelas hasil karya anak bangsa. Betul. Itu yang membuat sebetulnya juga malah menjadi kalau objektif ya Kang ya, melihat mungkin kalau memang objektif sebetulnya bisa melihat kan. Kan sebetulnya kalau mau jujur kan Pak Anies itu hanya berapa bulan lagi kan. Iya, betul nggak? Iya, jadi ini legacy saja, warisan sebetulnya untuk dinikmati oleh gubernur selanjutnya. Pak Anies yang membangun, silakan yang menikmati gubernur selanjutnya. Ini kan luar biasa, mestinya diapresiasi. Nah, kita orang yang luar Jakarta ya Kang ya. Tanda kutip lah Kang, seperti tanda kutip iri ya. Betul. Kok di Jakarta? Saya juga rada penasaran nih. Ini kayaknya buzzer-buzzer atau warganet yang suara miring itu bukan orang Jakarta ya Kang ya. Terlepas saya kira mau dari Jakarta atau tidak, kalau orang sudah benci satu orang, satu tokoh, ya dia akan membenci terus. Diberikan fakta apapun, diberikan bukti-bukti realita apapun, tetap saja benci. Orang sudah benci kan itu perasaannya dirasa ya. Betul. Rasa akan mengalahkan logika. Rasio gitu. Jangan-jangan apa yang masuk di pikiran dia itu sehingga memunculkan rasa nggak benar juga tuh pikiran. Nah, Kang, tadi saya gini ngomongnya. Kenapa kita iri di luar Jakarta, kemudian berharap Pak Anies muncul sebagai presiden sebagai seluruhnya, betul nggak Kang? Nggak cuma Jakarta nih. Nah, tapi kalau misalnya hal itu, bahkan gini Kang, saya lihat para warganet ini kok sarahnya kuat sekali sih Kang. Ada yang panggil Pak Anies itu maaf Pak Nabut ya. Kan itu sebenarnya sudah ke fisik Kang. Sementara kita mau jujur aja ya, pada saat Ahok naik itu benar-benar dia memunculkan seperti itu. Nah, Kang, kalau menurut Akang dari 2 bulan ini apa sih kesannya Akang? Kan sempat juga mungkin Akang ketemu Pak Anies atau apa. Nah, dalam 2 bulan ini kan orang biasanya maaf ya Kang. 2 bulan ke depan maksudnya? 2 bulan ke depan. Kan biasanya orang kalau pimpinanmu habis tuh gimana kan? Betul kan? Kalau Pak Anies gimana sih? Gimana tuh gimana maksudnya? Ya, kan orang biasanya takut kehilangan jabatan. Gimana Kang menurut Akang? Ya, saya kira fokus Pak Anies hanya pada penyelesaian penugasan. Penuntasan janji-janji politik. Dan itu terus dikejar sampai 2 bulan ke depan. 2 bulan ke depan. Adapun ketika orang lain menganggapnya itu negatif dengan frame yang berbeda ya kita nggak bisa kendalikan memang. Ya sudah, saya kira menunjukkan bukti dan fakta saja bahwa apa-apa yang dilakukan oleh Anies Baswedan adalah pemenuhan janji-janji politiknya. Oke, bahkan sekarang kalau mau fair enough, Jackmania tuh bangga diri ya Kang. Itu Jackmania keren banget tuh. Ya betul nggak Kang? Dia punya stadion megah yang bisa dipakai nggak cuma buat ini ya Kang, saya dengar ya. Iya, buat semua ya. Iya, artinya kan nggak cuma buat sepak bola ya.
Dan itu katanya pada peresmian tuh ada acara juga perhelatan ya, ada artis konser yang tampil gitu konser ya. Nah, artinya kan berarti artis pun juga bisa hadir di sana untuk apa? Iya, yang luar biasa adalah pernyataan Anies Baswedan bahwa ini kesetaraan, selalu kesetaraan yang dikedepankan dalam konteks apapun. Ketika bicara transportasi maka kesetaraan, sehingga orang yang disabilitas juga diberikan ruang, orang yang lansia didahulukan misalkan. Nah, sama ini juga begitu, dibangun sebuah stadion yang megah. Bukan sekedar hanya untuk sepak bola, tapi boleh dipakai konser, boleh dipakai pengajian, boleh dipakai arisan, apapun silakan. Nah, ini kan yang menjadi catatan baru bahwa ada satu tempat yang sejak dibangunnya sendiri itu sudah dibuka untuk siapapun. Artinya kan bahwa Pak Anies itu mencatat dalam sejarah beliau melakukan sesuatu kesetaraan ya Kang? Ya, kesetaraan yang dikedepankan oleh Pak Anies dengan proses-proses kolaboratif. Jadi selalu melibatkan seluruh stakeholder yang terkait, termasuk UMKM. Kan dengan adanya event-event yang seperti itu, salah satu yang diuntungkan banyak kan juga UMKM. Nah itu Kang, saya juga merasa ngiri lagi Kang. UMKM yang ada misalnya di Provinsi DKI Jakarta, itu bahkan mendapatkan sorotan dari luar Kang. Karena kan jualan di situ pada waktu Formula E gitu. Tapi kenapa Kang itu tidak dinilai sebagai sebuah apa ya Kang? Itu kan kebaikan buat bangsa, bukan buat cuma DKI Kang. Menurut Akang gimana Kang? Kenapa sih hal yang seperti untuk kebaikan bangsa, nggak cuma daerah itu kok malah dianggap terus miring Kang oleh warganet ini? Kita harus luruskan dulu, oleh warganet itu warganet yang mana? Yang tadi buzzer itu Kang. Karena kalau bicara warganet saja maka itu kan betul ya. Ini tentu kembali lagi, saya kira jawabannya tidak berubah dari awal juga. Kalau ada yang membenci, ya dia akan membenci selamanya sebelum dia diberikan hidayah. Gitu. Berarti sebenarnya kalau nih sahabat SJ Channel, kita tahu ya sendiri ya, yang komen-komen sampai julid. Kalaupun misalnya ada di SJ Channel yang julid, itu berarti kan paham ya Kang ya, kalau memang tidak terbukakan oleh sebuah pencerahan, mungkin akan terus memandang jelek terhadap Pak Anies ya Kang? Betul. Nah, ini kan yang kemarin GIS itu kan sebetulnya peluncuran Kang, selebrasi itu hadir di situ kan, nggak resmi banget sebenarnya kan ya? Peresmiannya, karena kan maksudnya grand launching itu kan peresmiannya. Kalau difungsikan stadion itu kan sudah lama, sudah berbulan-bulan sudah dipakai main bola, sudah dipakai kegiatan bahkan termasuk sholat Id gitu kan, dan berbagai kegiatan lain ya, termasuk kegiatan-kegiatan umat keagamaan yang lain. Kristen dan sebagainya. Itu bisa gunakan itu juga sudah, kan? Bukan hanya bukan bisa, sudah. Nah, berarti kan sebenarnya kalau ada yang komentar itu ngapain buat sepak bola? Kita tahu kan kok Indonesia itu kan doyan sepak bola ya. Tapi ternyata bukan hanya buat sepak bola ya Kang. Iya. Siang, sore ya? Iya. Dari mana tadi? Dari Jatiasi, Bekasi. Jatiasi, Bekasi. Iya. Oh, jauh-jauh dari Bekasi ya? Iya. Dulu soalnya pernah tinggal di Sunter gitu. Oh. Iya. Oh, Maya ini ngomong-ngomong masih warga Jakarta? Masih warga Jakarta. Siap. Domisili aja di sana, cuman KTP semua masih di sini karena masih ada rumah di sini. Oh iya. Ini baru pertama ke JIS? Iya, baru pertama ke JIS. Gimana kesannya? Aduh, luar biasa, kagum ya. Luar biasa, bagus banget. Sampai nyesel ya ninggalin Sunter. Nyesel ya? Iya, nyesel. Giliran kita pindah, kok kenapa jadi bagus begini? Anak-anak malah pengen balik lagi ke sini, ke rumah kita yang ada di sini. Oh. Menurut Mbak siapa? Mbak Dewi. Mbak Dewi. Gimana untuk tahun ini? Kalau tahun ini saya lihat luar biasa meriah, luar biasa. Ini mungkin salah satu programnya Bapak Gubernur, Pak Anies. Terima kasih, luar biasa Bapak. Salut. Mewah banget, meriah banget ini. Oke, ini udah ngomong Pak Anies ya. Iya. Menurut Mbak ya, selaku warga Jakarta sendiri, udah pindah tinggal dari sini udah berapa tahun? Saya dari lahir kan tadi di sini, pindahnya baru 2 tahunan. 2 tahunan ya. Setelah Jakarta dipimpin Pak Anies Baswedan gimana? Wah, kayak apa ya? Kemajuannya sangat pesat banget. Kemajuannya pesat banget. Karena kebetulan saya juga termasuk anggota Paskibraka DKI Jakarta dulu, tahun 98, perwakilan dari Jakarta Utara, provinsi. Jauh banget ya dibanding kepemimpinannya Pak Anies ini. Pesatnya kemajuan di Jakarta, kota Jakarta ini luar biasa. Luar biasa ya. Luar biasa. Terus kan ada juga, kita sering juga ya denger info yang nggak gimana ya, Pak Anies nggak bisa kerja,
Pak Anies ini menurut warga Jakarta sendiri? Kan sebenarnya bekerja itu bukan Pak Anies. Pak Anies kan memimpin. Anak buahnya banyak. Kan ide-ide cemerlangnya dari beliau gitu. Berarti Pak Anies cemerlang ya? Iya. Layak nggak Pak Anies kalau dicalonkan jadi presiden? Wah, luar biasa. Dukung banget deh. Dukung banget. Dukung banget. Apa sih pesan-pesan buat Pak Anies? Pak Anies tetap ramah seperti Pak Anies yang sekarang, dan insya Allah doa-doa kita ini orang-orang Jakarta yang sudah dibuat perubahan banyak dari kepemimpinan Pak Anies, insya Allah kita mendukung untuk Bapak untuk menjadi presiden.